Halo Sobat Sinema semuanya, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di channel ini. Seperti biasa, kali ini saya akan mengulas alur cerita film buat kalian. Film yang akan kita ulas kali ini berjudul Nobody Sleep in the Woods Tonight yang rilis tahun 2020. Film ini mengisahkan tentang suatu kegiatan perkemahan yang dilakukan oleh sekelompok anak muda di sebuah hutan. Namun mereka salah memilih tempat untuk berkemah. Di dalam hutan yang tak berujung itu, mereka harus menyelamatkan diri. Jadi, apakah ada dari mereka yang selamat? Sebelum mulai, silakan cari tempat paling PW. Disarankan menggunakan earphone dan inilah film Nobody Sleep in the Woods Tonight. Selamat menyaksikan. Di awal film terlihat sekumpulan anak muda sedang bersiap untuk melakukan perkemahan. Tak hanya 5 atau 10 orang, mungkin ada 30 orang lebih yang mengikuti acara itu. Dan ternyata acara itu diadakan oleh pemerintah setempat untuk para pemuda-pemudi yang memiliki kecanduan terhadap HP, tablet, game, dan hal lain yang menyangkut teknologi. Kecuali si Zozia, perempuan pendiam ini mempunyai alasan sendiri mengikuti acara tahunan itu. Mereka dikumpulkan di base camp. Jadi karena jumlah mereka yang banyak, akhirnya mereka dikelompok-kelompokkan. Pembagian kelompok itu dilakukan dengan cara diundi. Dan setelah terbagi, akhirnya Zozia ini tergabung dengan 4 teman lain yang belum sama sekali ia kenal, yakni Julek, Bartek, Daniel, dan Anila, serta seorang pemandu yang bernama Iza. Perkemahan itu dilaksanakan di suatu hutan yang tak terlihat memiliki ujung. Jadi tiap kelompok harus memiliki seorang pemandu agar tidak tersesat saat berada di dalam hutan. Semua alat komunikasi diletakkan di base camp, jadi tak ada yang boleh membawa HP apalagi laptop. Di malam awal setelah dikumpulkan, para pemuda-pemudi itu masih berada di base camp bersama-sama. Mereka berkumpul dan makan secara bersama. Hal itu dilakukan agar mereka lebih akrab mungkin. Jika yang lain berkumpul, ngobrol dan makan, tapi malam itu Zozia lebih memilih untuk menyendiri. Sementara itu, jauh di tengah hutan, terdapat sebuah rumah. Di rumah itu terlihat seorang wanita hendak membuka pintu menuju ruang bawah tanah di rumah itu. Setelah terbuka, dia menarik seekor babi. Namun karena berat, perempuan itu berusaha begitu keras agar babi itu tertarik. Perempuan berhasil menarik babi itu, namun dia harus terjungkal ke dalam ruang bawah tanah itu hingga dia pingsan. Dan tiba-tiba terlihat sebuah tangan mengambil kunci. Lalu ketika perempuan itu tersadar, dia menjerit dan terlihat darah yang menyiprat ke dinding di ruangan bawah tanah itu. Ya mungkin perempuan itu mati, tapi siapa yang melakukan? Di pagi harinya terlihat seorang pendeta datang untuk mendoakan acara itu supaya berjalan lancar. Pemandu Iza pun menuju kelompok Zosia dan kawan-kawan. Di situ dia mengenalkan diri dan menjelaskan kalau mereka akan berkemah di hutan itu selama 3 hari. Tidak ada alat komunikasi, jadi pemandu Iza menyarankan agar mereka tak ada yang terpisah saat perjalanan menuju hutan. Pemandu Iza dan 5 pemuda-pemudi itu pun segera bergerak menuju hutan. Di tengah perjalanan, Bartek mengejek Daniel dengan menyebut kalau laki-laki kok nggak punya bulu kaki. Karena ocehan Bartek, Daniel pun mendorongnya hingga Bartek terjatuh dan mendapat luka di bagian lututnya. Setelah lukanya dibersihkan oleh sang pemandu, Julek saat itu meminta izin untuk buang air kecil sebentar. Di saat dia buang air kecil, dia tak sengaja mengencingi bangkai rusa yang sudah membusuk dalam keadaan bagian perut sudah hilang. Julek pun memanggil teman-teman yang lain dan menunjukkan apa yang ia lihat. Pemandu Iza menyimpulkan kalau itu bukanlah perbuatan para pemburu. Entah apa yang membuat rusa itu mati secara sadis. Saat semua orang sibuk dengan mayat rusa, Zosia tak sengaja melihat sebuah tangan yang bergerak di pohon yang tak jauh dari tempat mereka menemukan rusa. Tangan itu bergerak dan menghilang di balik pohon. Tapi Zosia hanya diam dan tak memberitahu kepada teman-temannya yang lain. Mungkin Zosia tak ingin teman-teman yang lain ketakutan dan perkemahan pun bisa batal jika itu ia lakukan. Setelah berjalan cukup lama, mereka pun sampai di sebuah tempat yang dekat dengan sungai. Di situ mereka membuat tenda. Karena hari itu sudah sore, jadi mereka memutuskan akan beristirahat malam itu di sana. Malam hari terlihat bulan purnama sempurna. Api unggun walaupun kecil sudah hidup. Di sana pemandu Iza berkumpul dengan yang lain dan memulai bercerita-cerita kecil tentang permasalahan yang terjadi kepada pemuda-pemudi itu
hingga mereka harus mengikuti acara itu. Ada yang kecanduan game, ada yang gila sosmed, dan lain sebagainya. Tapi pengecualian buat si Zozia. Pemandu Iza pun juga segan menanyakan setelah dia melihat biodata Zozia yang ada di buku catatannya. Entahlah apa itu. Malam itu mereka dikejutkan oleh seekor rubah kecil yang melintas di depan mereka. Setelah itu, pemandu Iza menyuruh mereka semua untuk bubar dan tidur. Di saat semua orang sedang tidur, Daniel malah keluar dan duduk sambil merokok di tepi sungai yang tak jauh dari tenda yang mereka buat. Dia saat itu dihampiri oleh Aniela. Mereka pun ngobrol-ngobrol sedikit dan akhirnya mereka berdua wik-wik di hutan itu. Selesai wik-wik, Aniela permisi untuk tidur ke tenda. Sementara Daniel menetap di tepi sungai dan tidur menggunakan sleeping bag di situ. Walau sudah disuruh tak menggunakan alat komunikasi, ternyata Daniel berhasil menyimpan HP-nya saat proses pemeriksaan. Saat asik sedang bermain HP, tiba-tiba dia dihampiri oleh entah itu monster atau orang yang mempunyai kelainan. Mukanya menjijikkan, dan Daniel ditarik saat itu, lalu dihantamkan ke pohon hingga tewas. Jeritan Daniel tak terdengar oleh siapapun, karena dia saat dihantamkan ke pohon, dia sedang berada di dalam sleeping bag miliknya. Di pagi harinya saat pemandu Iza mengabsen para anak-anak, Julek mengatakan kalau Daniel tak berada di tenda. Pemandu Iza bertanya kepada 4 orang itu siapa di antara mereka yang bersama Daniel malam tadi. Aniela mengangkat tangan dan mengatakan kalau malam tadi Daniel berada di tepi sungai. Mereka pun menuju ke tepi sungai yang Aniela katakan. Di sana pemandu Iza hanya menemukan kondom bekas pakai. Zozia lagi-lagi menemukan sesuatu. Dia melihat darah yang terdapat di pohon, tapi pemandu Iza mengatakan kalau itu mungkin getah dari pohon itu. Zozia teringat dengan tangan yang ia lihat sebelumnya. Hanya dia yang tahu. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk mencari Daniel yang hilang. Pemandu Iza, Zozia, dan Julek mencari ke hutan. Sementara Bartek dan Aniela menunggu di tenda untuk jaga-jaga kalau si Daniel kembali ke tenda. Saat pencarian itu, pemandu Iza serta Zozia dan Julek akhirnya sampai di rumah yang ada di hutan itu. Mereka pun memutuskan untuk masuk di dalam rumah itu. Mereka menemukan jalan menuju ruang bawah tanah. Hanya Zozia dan pemandu Iza yang masuk ke dalam ruangan itu. Julek menunggu di atas. Di ruangan itu, Zozia dan pemandu Iza menemukan Daniel yang sudah tewas sembari dirantai. Melihat hal itu, pemandu Iza menyuruh Zozia untuk segera lari dari tempat itu. Sementara Julek mendengar kalau ada seseorang yang masuk ke rumah. Mereka pun akhirnya bersembunyi di ruangan bawah tanah itu. Ternyata pemilik rumah itu merupakan pria besar menjijikan yang membunuh Daniel sebelumnya di sungai. Si pria itu lalu membuka pintu ruang bawah tanah, karena dia tahu kalau ada orang asing di bawah sana. Dalam keadaan panik, pemandu Iza menemukan pintu untuk keluar. Saat Zozia dan Julek sudah keluar, si pria itu sudah terlalu dekat dengan pemandu Iza. Dan tiba-tiba, kepala pemandu Iza pun terlempar keluar ke arah Zozia dan Julek. Hal itu membuat mereka sangat kaget. Sementara di tenda, Bartek dan Aniela sedang mengoceh masalah pribadi. Zozia dan Julek memutuskan untuk berlari, tapi mereka tersesat dan bingung harus kemana. Saat Bartek sedang berbicara dengan Aniela, tiba-tiba dari arah belakang, Aniela ditusuk dengan kayu di bagian kepala hingga tembus ke mulut oleh pria yang sama dengan pria yang ada di rumah tempat Daniel dan pemandu Iza tewas. Bartek yang menyaksikan hal yang sangat mengerikan itu lalu berlari menyelamatkan diri. Di hutan tak berujung yang belum pernah mereka kunjungi itu, mereka bertiga harus berusaha menyelamatkan diri dari 2 orang pria besar menjijikkan itu. Bartek sampai ke sebuah gereja, sementara Zozia dan Julek sampai ke sebuah gubuk tua. Di gubuk tua itu ternyata ditinggali oleh seorang pria. Zozia dan Julek menceritakan apa yang terjadi kepada pria itu. Mereka mencoba bertanya apakah si pria itu mempunyai telepon. Tapi si pria itu menjawab tidak memiliki telepon. Di gubuk itu, si pria menceritakan kalau di hutan itu memang ada 2 orang kembar psikopat. Tubuhnya menjijikkan. Dulunya mereka juga sama seperti manusia biasa. Tapi karena suatu insiden, mereka akhirnya berubah menjadi seperti itu. Kita flashback sebentar. Dulu hidup ibu dan 2 anak kembar di hutan itu. Mereka miskin tapi mereka hidup bahagia. Sampai suatu hari, 2 anak kembar itu melihat sebuah meteor jatuh tepat di hutan itu. Mereka menghampiri lokasi meteor jatuh. Di sana mereka menemukan sebuah batu, lalu mereka membawanya ke rumah dan menyimpannya di bawah kolong tempat tidur tanpa diketahui sang ibu. Di malam hari ketika tidur, tiba-tiba batu yang mereka temukan itu berubah menjadi senyawa dan menjalar ke tubuh 2 anak kembar itu.
Ini mirip dengan kejadian di film Spider-Man kalau kalian sudah pernah nonton. Dan akhirnya dua anak itu menjadi psikopat pembunuh sekaligus pemakan apa saja yang mereka lihat. Begitulah ceritanya. Si pria menawarkan kepada Zozia dan Julek untuk bertahan di sini atau pergi. Namun Julek dan Zozia memutuskan untuk pergi dari rumah itu untuk mencari bantuan lain. Sementara Bartek yang sampai di sebuah gereja, ternyata gereja itu milik pendeta yang memimpin doa saat acara perkemahan itu akan dilaksanakan. Si pendeta sepertinya tak ingin kalau sisi kelam yang ada di hutan itu harus terekspos keluar. Karena Bartek sudah mengetahui apa yang terjadi, si pendeta lalu memukul Bartek hingga pingsan dan mengikatnya di dalam gereja itu. Saat Bartek sadar, si pendeta sudah ada di depannya. Saat itu pendeta mendengar suara berisik yang ada di arah luar gereja. Dan pendeta pun pergi memeriksa apa yang terjadi di luar gereja itu. Si pendeta melihat sebuah mesin penghancur yang menyala, namun tak ada orang di sana. Lalu dia dikagetkan dengan pria besar yang menjijikkan, si pembunuh pemandu Iza sebelumnya. Matanya dicongkel pria itu, dan tubuhnya dimasukkan ke dalam mesin hingga hancur tak bersisa. Si pria psikopat itu juga mencium bau seseorang di dalam gereja, dan segera menuju ke sana. Sementara Bartek yang terikat di dalam berusaha melepaskan diri. Setelah dia berhasil melepaskan diri, dia bingung hendak kemana. Di luar terdapat pria besar psikopat yang telah membunuh temannya Aniela. Dia pun bersembunyi di dalam gereja itu, tapi akhirnya tertangkap oleh si pria psikopat itu. Karena si pria ini ternyata bisa mencium bau manusia. Zozia dan Julek mencoba kembali ke rumah di mana pembantu Iza tewas setelah mendengar penjelasan si pria yang tinggal di gubuk tua tadi. Mereka mencoba mengambil sebuah HP yang ada di mayat Daniel, karena sebelumnya mereka tak sempat mengambil HP itu. Di rumah itu terlihat pria psikopat itu sedang memotong tangan Daniel dan memakannya. Dengan berbekal pisau milik Zozia, Julek masuk ke rumah bagian atas dan Zozia menuju ruang bawah tanah untuk mengambil HP. Tapi ternyata si pria itu masih ada di bawah. Zozia pun tertangkap. Si pria mencekik Zozia saat itu. Untungnya Julek yang dari atas segera turun dan menusuk si pria dengan pisau yang ia bawa. Zozia pun dipukul hingga pingsan dan si pria itu berbalik menyerang Julek. Julek ditarik saat itu, dan lidahnya digigit hingga putus. Saat Zozia terbangun, dia melihat Julek dalam keadaan sekarat. Pisau tertancap di badannya, mulutnya tak berhenti mengeluarkan darah. Karena kasihan, Zozia pun mengakhiri penderitaan Julek dengan langsung membunuhnya. Sementara di rumah itu juga, tapi di atas, terlihat dua pria besar badannya penuh dengan bengkak nanah. Sangat menjijikkan. Salah satu di antara mereka terlihat akan tidur, dan yang satunya pergi meninggalkan rumah. Zozia yang sudah marah karena semua temannya mati terbunuh oleh dua psikopat menjijikan itu, memutuskan untuk memberanikan diri untuk membunuh pria psikopat itu. Dan kebetulan saat itu hanya ada satu pria yang tidur di rumah. Dengan parang yang ia temukan di lantai, Zozia lalu menancapkan parang itu tepat di jantung pria yang sedang tidur hingga si pria itu mati. Zozia pun berlari menyelamatkan diri setelah berhasil membunuh si pria psikopat yang ada di rumah itu. Dia bertemu dengan seorang polisi yang sedang berjaga di sebuah jalan di hutan itu. Zozia hanya menangis dan meminta tolong kepada si polisi. Akhirnya si polisi membawa Zozia pergi keluar dari hutan itu. Tapi di tengah jalan, si polisi tak sengaja menabrak satu pria psikopat yang masih hidup. Si polisi memeriksanya keluar. Zozia sempat melarangnya, tapi tak dihiraukan. Si polisi yang tak tahu sama sekali dengan hal itu, akhirnya termutilasi oleh si pria psikopat dengan menggunakan sebuah kapak yang ia bawa. Lalu si pria psikopat ini menuju mobil yang ditumpangi Zozia. Zozia yang panik mencoba menghidupkan mobil kala itu, tapi mobil itu tak kunjung hidup. Si pria psikopat itu memanjat ke atas mobil dan melayangkan kapaknya tepat di atas Zozia, tapi untungnya tak kena. Mobil pun akhirnya hidup. Zozia pun tancap gas hingga si pria psikopat yang ada di atas mobil itu terjatuh. Walau sudah bisa kabur, Zozia masih berpikir untuk membunuh si pria itu, agar tak ada lagi kasus kematian di masa depan. Mungkin itu yang terpikir oleh Zozia. Dia pun memundurkan mobilnya dengan kecepatan penuh untuk melindas si pria itu, lalu maju lagi. Si pria psikopat itu akhirnya mati, dan film pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Klik like jika kalian suka, dan jangan lupa di subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See ya!